Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur yang tak terhingga sampai pada malam ini kembali kita dianugerahkan nikmat yang tak terhingga sampai bisa kumpul kita di ruangan masjid yang mulia untuk bersama-sama menghilangkan kebodohan dalam urusan agama serta liis batil iman untuk supaya ditetapkan iman wa ibqail Islam dan istiqomah dalam Islam sehingga dari lahir sampai wafat dalam keadaan iman dan Islam. Oleh karena itu kembali kita melanjutkan kajian daripada Nasha'ihul Ibad, tentu di halaman 182. Kita buka makalah yang ke-21 ya. Namun seperti biasa mari kita bersama awali dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina bihikmatika wansur alaina rahmataka ya dal zalali wal ikram. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Qala Muhammadun Ad-Dawri Syakia Iblisu Bihom Syati Asya'a Lam yukirro Bidhambi Walam yandam Walam yalum Nafsahu Walam yakzib Ala taubati Wa qonato Min rahmatillahi Wa sa'ida adamu Bihom syati asya'a Aqarra bidhambi Wa nadima alaihi Wa lama nafsahu Wa asro'a Bit taubati Wa lam yaknut Min rahmatillah. Hadirin jamaah rahimakumullah, Muhammad Ibnu Dawri mengatakan bahwa iblis itu akan celaka binasa oleh 5 perkara. Jadi ada 5 perkara yang menjadikan iblis yaitu tidak berdaya. Celaka artinya tak berkutik, kalau mati enggak. Itu sebab iblis mah tidak ada yang mati seperti malaikat kecuali nanti kiamat. Jadi iblis mah hidup terus. Ya, walaupun sakit udah dibawa ke ICU enggak mati, guys. Ya. Kalau manusia mah datang dan pergi, hidup dan mati terus bergilir. Ya, maka oleh karena itu minimal kita tahu apa yang menjadikan celakanya iblis supaya tidak menguasai kehidupan manusia. Sebab manusia yang dikuasai hawa nafsu celaka. Maka dalam hadis disebutkan ya bahwa kata Nabi, orang yang akalnya merdeka, nafsunya terpenjara, maka orang itu hidupnya akan bahagia. Ya. Artinya tuba liman akluhu amiron wahawahu asiron. Tuba sungguh bakal bahagia bagi orang akluhu amiron, akalnya jadi raja, wahawahu asiron, dan nafsunya terpenjara. Maksudnya apa jaminan bahagia? Karena dengan akal yang jadi raja, dia akan melakukan hal-hal yang menguntungkan. Tapi jika akal yang terpenjara, sebaliknya,
kata Nabi, wa wailun liman aqluhu asiron wa hawahu amiron. Celakalah manusia jika akalnya jadi di penjara dan nafsunya jadi raja. Maka alhamdulillah saat ini akal kita merdeka dan jadi raja, terbukti sudah melangkah mengikuti kajian setiap Rabu malam Kamis ba'da maghrib di Masjid Kampung Baru. Walaupun masjidnya udah tua, kampungnya tetap baru. Ya, itu. Maka ini kita harus tahu apa nih yang menjadikan celakanya iblis. Yang pertama, tidak suka mengakui dosa. Ada nggak manusia yang seperti ini? Banyak, ya. Nah, jadi itu jangan sampai terjadi pada diri kita. Sebab kalau manusia tidak merasa dan tidak mengakui dosa, tidak akan pernah ada kata penyesal, tidak akan pernah ada taubat. Sedangkan dalam Al-Quran diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Maka taubatan nasuha ini kalau ditafsirkan banyak. Namun di antara sekian banyaknya tafsir, maka taubat artinya segera menuntut ilmu, karena tidak akan ada orang yang berada di Siratal Mustaqim kecuali dengan bimbingan tolabul. Itu, ya. Yang kedua, tidak pernah menyesal, ya, tidak akan pernah merasa penyesalan walaupun jelas salah. Sebagaimana dia telah menipu dan menjebak Siti Hawa dan Adam, tapi dia tidak ada penyesalan, malah tambah penasaran sampai dia pun terusir dari negeri yang indah ke negeri yang rusak, dari tempat yang penuh dengan kenikmatan ke tempat yang penuh dengan kesengsaraan. Contoh, di surga nikmat, tidak ada keluh kelah, tidak ada kesusahan, tidak ada galau. Kalau di surga masih galau berarti bukan surga. Tapi Nabi Adam dan Hawa dijebak supaya celaka, tujuan setan supaya nanti Allah marah lalu diusir Adam dan Hawa. Dirinya mah tetap di surga. Itu tujuan daripada iblis. Tapi ternyata pelaku dan korban dua-duanya diusir. Masya Allah. Yang satu di Jeddah, Siti Hawa diceritakan diturunkan di Jeddah. Nabi Adam diturunkan di Himalaya, ya, India, dengan jarak yang sangat jauh. Kalau sekarang beda negara, melintasi berbagai samudra, komunikasi tidak ada. Mau nanya siapa, jalan belum ada, tujuan belum tahu kemana, bahkan ratusan tahun berpisah. Bagaimana mau ketemu cepat? Yang satu ke utara, yang satu ke selatan. Ya, kalau sekarang makan Sherlock, kalau sekarang Sherlock, kata Hawa. Di mana posisi? Video call, gampang. Ya, nah bisa kita bayangkan orangnya baru mereka berdua, sehingga mereka oleh Allah diuji supaya mereka mengakui kesalahan. Makanya Nabi Adam dan Siti Hawa taubat, lalu dipertemukan di mana? Di Jabal Rahmah atau di Gunung Rahmat di tanah Arafah, yang sekarang nanti orang-orang tanggal 9 Dzulhijjah pada wukuf berhenti 1 hari penuh di tanah Arafah. Itulah puncaknya ibadah haji. Itu. Yang ketiga, iblis itu, setan itu tidak suka mencela dirinya. Tuh. Karena dia itu merasa paling hebat, paling mulia,
paling gagah, pokoknya paling ya, paling. Dan manusia yang seperti ini tidak jauh dari iblis, tidak jauh dari setan. Jadi apa bedanya manusia dan setan? Sama kalau perbuatannya sama. Maka bagaimana kita supaya terhindar dari sifat-sifat setan? Ngaji. Ada gurunya, ada majelisnya, ada kitabnya, jelas. Gak usah khawatir, ya. Gak usah khawatir Wang, tenang aja, ya. Bagaimana gak usah khawatir? Jelas. Kalau bertanya sama saya, di mana mondoknya, nyambung, ya, nyambung. Saya punya guru, bukan kaleng-kaleng. Guru punya guru sampai Mama Bakri Pleret Purwakarta, sampai nyambung lagi kepada Syekh Nawawi. Udah aman. Kalau udah Syekh Nawawi Tanah Rabatan, terus sampai ke Imam Syafi'i, sampai kepada baginda Nabi Muhammad. Itu kenapa? Karena nanti akan dipertanggungjawabkan. Tapi kalau kita berguru nggak jelas gurunya, sanadnya, kemudian orang itu akan dimintai pertanggungjawaban, karena ilmu milik Allah dititipin kepada manusia. Ketika dititipin, amanah apa enggak, mengamalkan atau tidak. Nah itu, ya. Nah oleh karena itu, jangan sampai kita membanggakan diri kita dan menghinakan orang lain. Jadi nggak boleh. Sebab siapapun orang yang membanggakan dirinya, tidak mau mencela dirinya, malah mencela orang lain, ini karakter iblis. Ya. Maka iblis seperti itulah, makanya celaka, dan manusia akan celaka seperti iblis kalau dalam hatinya ada takabur. Makanya kata Malik bin Dinar, ihdis salas bisalas fatakunu minal mu'minin. Rubahlah 3 perkara yang buruk dengan 3 perkara yang baik. Mana 3 perkara buruk? At-takaburu bitawaduhi. Yang pertama, hilangkan takabur dengan tawadu, wajib. Takabur sombong, tawadu rendah hati. Kemudian wal hirso bil qanaati. Yang kedua, hilangkan rasa rakus, hilangkan rasa serakah dengan cara qanaah, sedikit cukup. Sedikit aja cukup, apalagi buahnya. Ya, bukan duit ke balik gua, kalau bukan duit. Orang kita nggak punya duit aja bisa pulang ngomong bukan duit tapi balik gua tuh, bukan duit tapi bisa balik, berarti sakti itu kan. Ya. Nah, yang terakhir kata Malik bin Dinar, wal hasada bin nasihati. Hilangkan rasa hasud, iri dengki dengan nasihat agama. Bahasa kita mah dengan mengikuti pengajian. Insya Allah, karena kita ngaji ini menasehati rohani kita biar lembut hatinya, supaya lentur, supaya ibarat tanah disiram air subur. Tapi kalau tidak menerima siraman, hatinya seperti batu keras dan tidak akan pernah masuk nasihat. Ya. Kemudian selanjutnya kata Muhammad Ibnu Dauri, celakanya setan itu adalah tidak punya niat untuk tobat. Kalau dia tobat mah mungkin tidak akan bermusuhan dengan Nabi Adam. Pasti lebaran nyamperin iblis. Di mana ada? Mau lebaran belum ada. Banyak salah kemarin, ini enggak, karena tidak merasa salah lantaran sudah dikuasai oleh takabur. Sehingga dengan takabur akan lahir kebencian. Orang yang benci, sehebat apapun kamu, sebenar dan sejujur apapun kamu, di mata orang yang benci tetap salah dan jelek.
Tapi orang yang cinta, sejelek apapun kamu akan tetap dicintai. Kenapa? Orang yang sudah terlanjur cinta, jerawat aja dianggap mutiara. Padahal jerawat wajahnya rusak, tapi dianggapnya bulan purnama. Kenapa? Karena sudah terlanjur cinta. Ini luar biasa, ya. Nah, maka oleh karena itu niatlah untuk bertobat, sebab banyak salah. Nabi pun mengajarkan dan mencontohkan. Kata Nabi, dalam satu hari aku tidak pernah kurang istighfar sebanyak 100 kali. Nabi mah nggak ada dosa, nggak ada salah, tapi merasa salah dan merasa ada dosa. Makanya mohon ampun kepada Allah dalam sehari tidak kurang 100 kali. Itu Nabi. Sementara kita dalam ba'da sholat cuma 3 kali, sedangkan 5 kali 3 jumlahnya 15. Itu pun kalau sholat, dan itu pun kalau wiridan. Bagaimana kalau Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahumma lantas jalan wa ilaikal ngacir. Jadi nggak ada, ya. Maka orang yang bertobat artinya orang yang merasa menyesal, orang yang merasa banyak dosa. Tobat tidak harus kelihatan orang, tapi buktikan dengan hati dan perbuatan. Lalu tobat yang terbaik mana? Ngaji. Ada orang tobat, ngomong doang, tobat saya. Kenapa lu gak main judi? Tobat. Katanya duitnya habis, modal lebean. Entek wis. Itu bukan tobat, belangsa. Tobat mah ngaji. Karena nggak ada ceritanya orang rajin ngaji nggak sholat gitu loh. Tapi lihat banyak yang suka sholat tapi tidak mau ngaji. Lalu bagaimana ibadahnya, diterima apa enggak? Enggak. Sebab kenapa dijamin tidak? Man bigoiri ilmin ya malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Bukan kata saya, tapi dalam kitab Matan Zubat karya Ibnu Ruslan, beliau mengatakan barang siapa ibadah tapi tidak mau menuntut ilmu, nggak tahu ilmunya, sia-sia, ditolak dan tidak diterima. Tuh, maka tobat yang paling benar adalah ngaji, insya. Kemudian yang terakhir, putus asa daripada rahmat Allah. Jadi kalau lagu mah terlanjur basah ya sudah, mandi sekali, daripada basah mendingan nyemplung. Artinya iblis sudah tidak ada harapan untuk mendapat ampunan. Makanya lah sekalian selon, diselonin sekalian lah, sekalian neraka. Gua ajak anak turunan Adam biar sama-sama nyemplung ke neraka. Dendam, kesumat. Kenapa? Karena dia sudah tahu bahwa Allah tidak akan menerima taubatnya. Akhirnya mengikuti kata hatinya, sehingga dia tidak merasa Allah akan menurunkan rahmat kepada iblis. Makanya iblis tidak akan pernah bertobat sampai akhir sampai kiamat. Naudzubillah min. Maka kita sebagai umat manusia yang musuh bebuyutannya adalah iblis, maka kata Allah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah mengikuti laku lampah syaitan. Sebab setan itu lakum aduwwum mubin, musuh kamu yang amat sangat nyata. Nah, jadi Allah kasih tahu bahwa musuhnya manusia yang nyata adalah iblis. Pertanyaannya, di manakah iblis itu? Bertengger di dada manusia. Ketika manusia malas ibadah, iblis. Ketika manusia ingin maksiat, ketika manusia ingin melakukan sesuatu yang dilarang, nah, kan ada lagunya, Gus. Bila tersirat di hatimu ingin berzina, itu nyanyian setan. Bisa tuh? Lah, ngaji heset, nyanyi komo.
Ya. Bila tersirat di hatimu ingin berjudi, itu nyanyian setan. Artinya setiap kemaksiatan yang kepengen dilakukan itu pasti bujuk rayu setan. Tapi karena kita punya akal, bukan semua nggak punya nafsu. Semua orang punya kepengen. Bohong kalau orang nggak punya nafsu. Bukan manusia normal tuh. Oh, si anu mah hebat, si anu mah kiai nggak bakalan punya keinginan boro-boro kiai lebih parah, ya kan? Cuman oleh Allah diuji. Ibarat kendaraan, kilometernya sampai berapa? Sampai 200. Tapi kan ada remnya, bisa nggak mengendalikannya? Gitu, kan ada cakramnya. Ya, tapi kalau berlebihan ngebutnya, walaupun direm bisa terjungkir, bahaya. Bablas, celaka-celaka juga gitu kalau ada berlebih-lebihan tuh, ya. Nah, kemudian Nabi Adam bahagia karena 5 hal. Tadi kita bahas musuhnya iblis. Sekarang musuhnya yang kedua adalah Nabi Adam, yaitu bapak moyang kita. Bapak moyangnya manusia, ya. Pak Ketua Trisno turunan Adam, Iwan turunan Adam, Mas Jenny turunan Adam, Pak Sukoto turunan Adam. Semuanya turunan Adam berdasarkan hadis Nabi. Apa kata Nabi? Kullukum min Adam wa Adam min turun. Kamu semuanya berasal dari Adam, sementara Adam dari tanah. Oh, pantesan kita semua yang mati dimasukkan ke dalam tanah. Jadi tanah tidak berkurang. Ketika diambil pakai membuat manusia, terus ada yang mati masuk jadi tanah lagi. Digali lagi beberapa tahun jadi tanah lagi, membusuk begitu. Nah, kalau nggak ada begini daur ulang, nggak dapat rezeki yang lain. Cacing belatung nggak dapat rezeki. Makanya cacing itu sebenarnya dendam. Kenapa? Ya karena Agus tiap hari ngambil cacing buat mancing. Awas ngemancing melulu kata cacing, tunggu lu modal gua kemek-kemek perutnya. Itu ya. Nah, apa yang akan diberikan Allah kepada Nabi Adam berupa kebahagiaan? 5 juga. Kalau tadi iblis celaka dengan 5 perkara, Adam pun diberikan kebahagiaan 5 perkara. Yang pertama, suka mengakui dosanya. Tuh, mana buktinya? Nabi Adam bertobat setiap habis sholat fajar. Kalau sekarang sholat subuh. Rabbana ya Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kan kalimat-kalimat sebagai tanda penyesalan Nabi Adam sampai dipertemukan dengan Siti Hawa. Satu, ya. Yang kedua, menyesali dosanya, mengakui di hadapan Allah. Mana tadi Rabbana dolamna anfusana, ya Allah, sesungguhnya kami telah berbuat dolim kepada diri kami. Seandainya Engkau tidak mengampuni atas kedoliman kami, niscaya kami akan menjadi orang yang rugi. Tuh, ya. Yang ketiga, mencela dirinya sendiri. Nah, ini patut ditiru. Kalau kita mau menghina, hinakan diri sendiri. Maksudnya salahkan diri sendiri. Jangan menyalahkan orang. Kalau kita mau marah, marahi diri sendiri. Kalau mau dicaci, dicela, cacilah diri sendiri. Kan enak. Tidak akan dosa, tidak dilarang, dan lebih mulia mencela dirinya. Kenapa? Karena kalau dia merasa dirinya tidak lebih baik, maka dia akan ada upaya untuk memperbaiki. Namun sebaliknya,
kalau merasa dirinya udah hebat, tidak akan ada perubahan karena menganggap sudah sempurna. Padahal kan yang sempurna cuma rokok. Ya, berarti yang sempurna cuma rokok. Itu jelas tulisannya juga sampurna tuh. Ya kalau orang mah nggak ada yang sempurna. Semua orang punya kekurangan. Di sisi lain ada kelebihan, tapi selalu ada kurangnya. Plus minus seperti begini. Si Anu ganteng orangnya mah, ganteng, tapi rada peak tuh ada kekurangannya. Ada kekurangannya. Gitu. Gagah mah gagah, ganteng mah ganteng, hebat ada cumannya. Tuh, iya pasti. Jadi ngapain dipuji kalau akhirnya mencela juga kan? Nah makanya manusia itu yang tidak pernah mencela itu Allah. Allah mau memuji. Bahkan semua tanpa kelompok-kelompok, tanpa dibeda-bedakan. Tuh, mana buktinya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam bentuk rupa yang paling gagah dan paling indah. Keren Pak. Manusia dianggap gagah, makanya banyak gaya manusia karena gagah kata Allah. Tuh, akhirnya monyet ikut-ikutan didandani, pakai kacamata, saudara, pakai rompi, pakai celana, pakai baju, monyet aja keren didandani, apalagi manusia. Luar biasa itu, ya. Nah, kemudian yang keempat, kebahagiaan Adam yang diberikan Allah adalah segera bertobat. Terbukti Nabi Adam diterima tobatnya, bukti penerimaannya dipertemukan dengan istri yang terpisah dengan jarak yang begitu panjang sehingga melanjutkan rumah tangga yang tadinya berpasangan di surga pindah ke alam dunia. Jadi Nabi Adam ibaratnya yang tadinya dia mewah di gedung tinggalnya, rumah pribadi, akhirnya jadi ngontrak gitu Nabi Adam. Tapi kontrakannya luas, belak-belakan di alam dunia, bebas. Waktu itu belum ada tuan tanah. Belum ada tuan tanah. RT belum ada. Buru-buru RT. Jadi negara belum berdiri, belum ada, apalagi WA group belum ada itu. Ya, yang ada cuma berdua, makanya dua insan, dua rakaat yang tak pernah ditinggalkan hingga diwariskan kepada kita, yaitu sholat fardu subuh. Itu kisah namanya, ya. Maka itulah tobatnya Nabi Adam dan para nabi dan rasul yang merasa punya kesalahan dalam berdakwah, tak ada yang tak bertobat. Dan semua sudah difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, seperti Nabi Yunus. Ya, bagaimana Nabi Yunus sama ketika meninggalkan umat dalam keadaan maksiat, dia meninggalkan dakwahnya. Kenapa? Karena menganggap bosan dan sudah tidak semangat untuk memberikan nasihat dan dakwah kepada keponakan. Makanya inilah yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang kisah dakwahnya para nabi dan para rasul. Ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu adalah tasbihnya Nabi Yunus alaihi salam. Ya. Kemudian yang terakhir, tidak putus asa daripada rahmat Allah, rahmat pertolongan. Walaupun Nabi Adam jauh dengan istrinya Hawa, tapi dia terus mencari dan tidak pernah putus asa. Beda dengan kita, ya nggak usah nunggu ratusan tahun, seminggu aja kalau mencari sesuatu nggak ketemu pasti bosan ditinggalin udah, ya. Tapi Nabi Adam tidak pernah putus asa. Dia hakul yakin
bahwa satu ketika Allah akan memberikan terbaik kepadanya setelah semua dia tebus kesalahan dengan merasakan dosa dan bertobat kepada Allah, yang pada akhirnya semua dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Gunung Rahmat. Makanya orang-orang yang datang berumroh dan berhaji ke sana banyak yang berdoa di Gunung Rahmat. Salah satu doanya minta jodoh. Padahal udah punya bini, tapi mudah-mudahan gitu. Lumayan kan begitu. Iya, Masya Allah. Ada yang nulis di batu, namanya diabadikan. Agus Cikande. Oh, itu bisa. Ada itu di Jabal Rahmah. Pakai spidol, pakai cat, ya, di koas ditulis di sana, ya. Namanya orang Indonesia, dimanapun tempat yang dikerumuti massa pasti dianggap mengandung barokah dan karomah. Jangan di Jabal Rahmah Mekah gitu, tempat para nabi dan rasul. Di luar Batang, Iwan 2 peti, tuh budak-budak. Kunang tuh budak-budak, senang lagi. Ada yang begini aja, tempel di tembok kuburan, minyak, tempel buat biar apa kali ya? Oh, mungkin supaya kata wali, wangi Agus ya, kasturi. Namun bisa ngomong ahli kubur Mas Jenny terus ngomong, omongannya kedengar, itu udah protes. Apa kata yang dijarahin wali? Puyeng, minyak sinyong-nyong. Puyeng. Coba kita nggak ngedenger aja. Makanya lama-lama ahli kubur pusing. Waduh, ini minyak datang lagi, malaikat subuh. Gitu ya. Nah, yang normal-normal saja kalau mau ziarah jangan tapak di kuburan. Saya sangat tidak setuju kalau tapak di kuburan. Ada nggak zaman di sini? Mudah-mudahan nggak ada ya. Jangan. Kalau memang mau ziarah, ziarahlah dengan tuntunan syariat agama. Saya tukang mimpin ziarah, wali songo bahkan. Ya, kalau cuma Jakarta, Banten, Cirebon mah cetek. Saya pesen minggu dulu juara 2 bis gitu. Tapi sekarang mah tidak ada yang berani mengajak saya karena udah tahu begitu sibuk dan banyak sekali kegiatan. Takut mereka ditanya. Kalau ngajak saya tanya wani piro. Seperti itu ya. Makanya kita ziarah demen, tapi ilmunya harus tahu. Kalau kita nih mau menghadapi Sunan Gunung Muria, kita di bis cerita tentang bagaimana dakwahnya Gunung Muria. Datang ke Demak mau menuju Kalilangu, Sunan Kalijaga, kita ceramah di bis, ceritakan kepada jamaah kita mau menuju salah satu wali songo, ceritakan bagaimana dakwahnya. Dia memimpin ziarah, Agus mah molor, tahu-tahu nyampe di mana ya? Di mana ya? Iya, itu harus. Karaokean ya? Waduh, atau kalau karaokean mah Pak Haji Santo tentu goyang-goyang aja kepalanya. Ngantuk bukan apa bukan? Ini jalannya yang rusak apa gimana ini? Ngetaunya oleh. Iya, begitu ya Pak ya? Oh. Berarti itu mah tujuannya represif. Tujuannya hiburan. Masya Allah ya. Nah, inilah hadirin jamaah rahimakumullah, kajian kita pada Nasha'ihul Ibad. Di bawah tadi sudah dibahas ya apa yang kita sampaikan tentang tobatnya Nabi Adam alaihis salam. Semoga ketemu lagi Kamis mendatang. Allah berikan semuanya sehat panjang umur. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.